Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang terkait dengan judi online. Jadi seperti dirilis atau dinyatakan oleh PPATK, ini dana judi online mencapai 155 triliun. Saya kira angka ini sangat fantastis ya. Dan selain itu, terkait dengan peredaran uang 155 triliun ini juga disampaikan oleh PPATK melibatkan oknum kepolisian dan masyarakat. Jadi berdasarkan berita yang kemudian dimuat oleh CNN Indonesia yang berjudul PPATK dana judi online 155 triliun libatkan polisi dan masyarakat. Ini tentu sangat kemudian menimbulkan kegelisahan publik, sangat menimbulkan keresahan publik, karena selama ini skema yang sudah beredar, yang kemudian mendapat perhatian dan sorotan oleh publik, ini ternyata benar adanya dengan adanya pemberitaan bahwa dana judi online ini juga melibatkan oknum-oknum kepolisian dan bahkan masyarakat. Apalagi dananya sangat cukup fantastis, yaitu sampai dengan 155 triliun. Saya kira ini juga menjadi berita yang sangat hit dan perlu kemudian bagi kita semua bagaimana terkait dengan berita ini, komentar dan juga tanggapan dari pemirsa sekalian terkait dengan adanya oknum kepolisian yang terlibat dalam judi online. Saya bacakan di sini Jakarta CNN Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah 155 triliun dari judi online. Wih, ini sangat mengerikan sekali. Kalau kemudian kita bandingkan dengan surplus APBN, berdasarkan informasi yang kemudian dapat saya rangkum dari kontan.co.id, APBN 2022 cetak surplus 106,1 triliun. Artinya surplus APBN ini jauh lebih besar dari peredaran dana judi online yang sebesar tadi saya sampaikan, yaitu 155 triliun. Artinya dana judi online ini sangat fantastis dan signifikan saya kira. Sehingga apabila dibandingkan dengan surplus APBN jauh sangat lebih besar perputaran uang yang ada pada judi online seperti itu. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi 3 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa. Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi. Di dalamnya itu sebanyak 155,459 triliun. Sangat fantastis ini saya kira ya, ujar Ivan di ruang rapat. Jadi sekali lagi ini juga butuh keseriusan bagi aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengungkapan terhadap dana judi online ini seperti itu. Bayangkan kalau kemudian dari sekian triliun yang kemudian dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, itu kemudian difungsikan atau dialihkan kepada APBN kita, itu bisa kemudian menutupi kebocoran anggaran atau bahkan tidak perlu kemudian pemerintah kita menaikkan harga BBM yang kemudian sudah diambil seperti kebijakan yang sudah diambil beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Lebih lanjut, Ivan menyebut banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Wih, ini sangat mengerikan. Banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ini bukan sembarang lembaga yang menyatakan ini. Jadi PPATK sendiri yang menyatakan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam transaksi judi online ini. Beberapa di antaranya adalah oknum polisi. Wih, mengerikan nih. Oknum polisi ini diposisikan di pertama oleh
PPATK. Apakah ini sesuai dengan jumlahnya atau seperti apa? Saya tidak paham ya. Tapi di pemberitaan ini polisi ditaruh sebagai oknum polisi sebagai salah satu orang yang berperan dalam atau terlibat dalam transaksi judi online. Kemudian yang kedua, ibu rumah tangga. Jadi setelah oknum polisi, kemudian ibu rumah tangga. Jadi ini sangat miris sekali ya kalau kemudian ibu rumah tangga. Dikatakan ibu rumah tangga, bukan kepala rumah tangga atau bapak. Ini ibu ya, ibu rumah tangga. Hingga pelajar. Nah ini yang pelajar juga saya kira ini bagian dari bisa jadi ini bagian dari proses gagalnya pendidikan kita untuk dapat memberikan sebuah pemahaman bahwa judi bagian dari tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tapi juga tidak sesuai dengan etika dan perilaku dan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat kita. Dia menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait dengan temuan itu bersama Polri. Enggak hanya ke rekening polisi, melainkan semua masyarakat. Ada semua oknum ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS, imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Jadi dia klarifikasi tidak hanya polisi ya, tapi juga ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, bahkan pegawai negeri sipil juga terlibat dalam transaksi judi online ini. Ini sungguh sangat memprihatinkan ini apabila benar apa yang disampaikan oleh PPATK. Sepanjang tahun ini Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah 836 miliar yang berhasil dibekukan. Ini hanya beberapa persennya ini yang berhasil dibekukan. Kalau melihat jumlah transaksinya mencapai 155 triliun dan yang dibekukan hanya 836 miliar. Sementara itu, untuk transaksi judi online PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. Dari jutaan yang dianalisis hanya 139. Ini perlu dipertanyakan juga sebenarnya apa persoalannya. Apakah aparaturnya kurang atau memang terdapat kecanggihan tersendiri yang memang dilakukan oleh oknum dalam hal melakukan transaksi judi online ini. Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis. Itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum tuturnya. Nah, tentu aparat penegak hukum ketika sudah disampaikan oleh PPATK mestinya harus menindaklanjuti, seperti bukan kemudian justru misalnya melindungi terkait dengan oknum-oknum yang memang terlibat dalam hal judi online ini, seperti itu. Sehingga ini merupakan harapan publik dan juga ini menjadi tugas besar Polri, institusi Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk bersama-sama kemudian memberantas adanya judi online yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi saya lanjutkan di sini. Sebelumnya diberitakan Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke aparat penegak hukum sepanjang periode 2019-2022. Ini sangat sedikit sekali ya, hanya 25. Menurutnya pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Wah, ini bisa ditindak melalui tindak pidana pencucian uang kalau kemudian sengaja kemudian disatukan dengan hasil bisnis yang sah atau bahkan diburamkan melalui hasil-hasil bisnis yang sah lainnya, seperti itu. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil
terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara tax haven. Tentunya pihak penegak hukum dan juga PPATK harus kemudian melakukan kerjasama dengan negara-negara baik secara regional maupun internasional untuk melakukan pengungkapan judi online ini, karena saya kira jumlahnya sangat signifikan sekali. Bayangkan kalau kemudian dana ini dapat kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat tidak merasa kesulitan, apalagi kemudian ditambah dengan adanya kenaikan BBM dan juga pasca COVID-19 yang memang rakyat kita masih merasa terdapat persoalan-persoalan di bidang perekonomiannya, seperti itu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.